makasih banget sama Teteh, pas tanggal 20 itu Teh, paginya, padahal nggak ada reservasi itu salonku itu salon khusus perempuan yang setiap hari orang datang itu reservasi. Jadi bukan bukan orang datang karena emang salonnya itu di dalam rumah dan memang bener-bener kayak udah 10 tahun, jadi kayak salon udah senior banget gitu. Di tanggal 20, tanggal 21-nya, boom Teh, sehari itu ada orang koloni sampai 5. Tahu nggak uang dapat berapa? 2.600.000. Udah gitu, besoknya lagi ada orang yang sekolah salon. Sekolah salon itu 8 juta. Itu langsung orang itu udah tanya-tanya dari setahun yang lalu. Terus dia tiba-tiba bayar tuh 8 juta. Terus besoknya lagi tuh di 4 hari, 5 hari gitu, apa ya, customer itu kalau smoothing ya Teh, bayar 300 gitu, dikasih 500. Ada lagi banyak banget orang potong rambut, padahal potong rambut itu cuma 30.000, dikasih 100.000. Allahu Akbar gitu. Tapi soal setelah ikut kelas Teteh, tapi soal keuangan dan soal calon yang dulunya sepi jadi rame kan? Nah itu yang dipraktekin apa tuh cerita? Nah, jadi gini, dulu sebelum kenal Teteh, aku kan tahun 2024 dari bulan Februari itu, aku punya salon kan udah 11 tahun berarti sampai sekarang. Di tahun 2024 itu tahun kalau menurut aku bilang tahun pelit, tahun bener-bener tahun yang kalau orang bilang-bilang tuh sepi lah ya waktu itu. Tapi aku sebenarnya nggak pernah nyebut sepi sih, dari dulu kayak slow aja gitu. Karena aku udah percaya kalau kita ngomong sesuatu yang mohon maaf kurang baik tuh nanti bakal kejadian gitu. Nah, di tahun 2 bulan Februari tahun 2024 sampai bulan Agustus tuh bener-bener kayak gitu. Biasanya tuh penghasilannya sekian, misalnya oke lah kita bilang penghasilannya misalnya tadinya 200 tuh jadi 50.000 aja nggak dapat. Aku punya 4 karyawan kebetulan, dan salon itu jadi satu sama rumah. Di bulan Juli gitu, yang 2 aku berhentikan karena emang bener-bener nggak ada orang. Di bulan Agustus September aku kepaksa harus ngejual mobil. Ya alhamdulillahnya masih punya mobil yang apa dulu aku beli, enggak aku beli dulu cash juga. Maksudnya kayak karena masih ada tinggalan utang mantan suami yang waktu itu nggak harus aku ceritain, jadi kayak buat nutupin itu dan untuk meringankan itu, sampai akhirnya aku jual mobil karena emang bener-bener dari hasil salon tuh nggak ada uang, tuh bener-bener nggak ada, jadi minus gitu. Kalau masalah kalau misalnya mau minjem ke siapa-siapa, sebenarnya kalau boleh jujur di Klaten ini tuh aku bener-bener ketemu sama semua orang tuh baik banget kayak malaikat, malah aku nyebutnya. Dari semua kota yang pernah aku tinggalin, aku tadinya tinggal di Cikarang sama mantan suamiku. Aku diajak pulang ke sini itu sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian aku bercerai setelah di sini dapat 2 tahunan. Jadi tidak usah aku ceritakan kenapa-kenapanya, tapi uh, setelah itu aku sama anak-anak tuh setelah bercerai di sini. Salon itu tadinya baik-baik aja Teh, bahkan corona itu sangat baik. Jadi orang-orang tuh tetap bisa masuk ke salon dengan kondisi karena rumah, jadi kayak dibukain pagar doang, jadi reservasi gitu. Jadi itu tetap ada di tahun 2004 itu. Mungkin awal memang harus ketemu Teteh kali ya. Udah tuh dari aku jual di bulan September tuh mobil. Aku jual di bulan September. Aku tiap hari memang udah tahu Ngaji Roso dari 3 tahun yang lalu. Aku tuh favoritnya Kang Abu sama Pak Wayan. Ada juga Kos Riko, itu yang ya itu aku juga aku suka tulis-tulis semuanya kayak gitu. Ketemu sama Teteh di bulan Desember gitu. Aku apa sih namanya ini Teteh siapa sih aku gitu, karena memang aku nggak ngeliat terus nggak ada kan. Aku ngeliat di Google Teteh siapa gitu, nggak ketemu juga. Jadi kayak Kang Abu kan ada siapa gitu kan ya. Setelah itu aku mikirnya ada uang kan, terus aku ngomong dong tuh sama anak yang gede, Kak kok mama mau ikut kelas ini ya, gimana ya Kak, berapa duit mah, sekian aku gitu. Terus kata anak yang gede, cobain mah nggak apa-apa, segitu ini nanti kalau goal bisa dapat lebih dari itu katanya gitu. Bismillah tuh di tanggal 20 di bulan puasa, tanggal 20 bulan kemarin kan, aku bener-bener kayak mau nangis. Waktu waktu sama Teteh pas kelas Zoom itu kan suruh sadar nafas syukur.
selama ini aku sudah meditasi sebenarnya sudah 3 tahun, cuman meditasiku ya meditasi pada umumnya kayak kalau meditasi itu kalau di Loa itu suka suruh ngedengerin siapa Amanda Ramarta atau siapa gitu untuk apa sih untuk ngedengerin buat audio. Nah aku dari dulu meditasinya lewat itu, jadi bukan lewat meditasi yang kayak sadar nafas syukur kayak gitu-gitu. Aku juga udah kayak pernah maksudnya kayak aku tuh sebenarnya dari setelah cerai itu aku sholat 5 waktu, nggak pernah telat. Jadi sholat 5 waktu harus harus 30 menit setelah itu. Jadi kayak habis azan nggak boleh lebih dari 30 menit dari dulu sebenarnya. Puasa Senin Kemis, aku sahadat kayak gitu lebih dari 1.000 itu setiap hari. Makanya aku nyebutnya tadi tahun 2024 dari Februari ke Desember itu memang benar-benar kayak diharuskan ketemu Teteh tuh karena itu. Sebelum-sebelumnya hidupku baik aja dan sampai sekarang ya sangat baik. Di luar konteks mobil udah kejual dan uangku nggak seperti kemarin, tapi aku benar-benar hidup jadi orang yang baru. Makanya tadi kemarin aku sempat ngobrol sama Amanda, kayaknya ini laki-laki dibuang dari aku, maksudnya mohon maaf bukan dibuang, dihindarin dari aku adalah untuk ngerilisin semuanya. Aku makasih banget sama Teteh. Pas tanggal 20 itu paginya, padahal nggak ada reservasi itu salonku itu salon khusus perempuan yang setiap hari orang datang itu reservasi. Jadi bukan orang datang karena emang salon itu di dalam rumah dan memang bener-bener kayak udah 10 tahun jadi kayak salon udah senior banget gitu. Di tanggal 20, tanggal 21-nya boom sehari itu ada orang coloring sampai 5. Tahu nggak uang dapat berapa? 2.600.000. Udah gitu, besoknya lagi ada orang yang sekolah salon. Sekolah salon itu 8 juta. Itu langsung orang itu udah tanya-tanya dari setahun yang lalu. Terus dia tiba-tiba bayar tuh 8 juta. Terus besoknya lagi tuh di 4 hari, 5 hari gitu, apa ya, customer itu kalau smoothing ya bayar 300 gitu dikasih 500. Ada lagi banyak banget orang potong rambut, padahal potong rambut itu cuma 30.000 dikasih 100.000. Allahu Akbar gitu kayak bener kata anakku ya, kalau kamu bener-bener kayak ini kok semudah ini gitu gue dapet duit. Tuh, itu aku pas hari keduanya tuh aku bingung. Releasing tuh kayak gimana? Aku bingung. Kemudian quantum jam itu apa? Setahu aku kalau di Loa waktu itu adalah itu visualisasi. Ya udah aku visualisasi seperti mungkin yang dimaksud kalau di Teteh quantum jam ya itu tadi. Makanya dari situ aku bener-bener kayak sekarang sampai detik ini aku bilang aku bener-bener hidup yang baru di luar konteks aku uangnya nggak kayak dulu, aku nggak punya rumah, aku nggak punya suami, tapi ini Desi yang aku cari, Desi yang aku kangenin dari aku kecil. Aku nggak punya keinginan uang banyak, aku nggak punya keinginan pengen disayangin, aku nggak punya keinginan pengen diroyalin, aku nggak punya keinginan pengen baju-baju mahal kayak dulu. Bener-bener aku kosong yang dari kemarin salon itu nggak ada yang datang tapi rekeningku tuh datang terus. Semalam 3 juta, tadi pagi 500.000, kemarin ada orang DP makeup padahal untuk bulan Juli 3 juta. Ya Allah, kayak wow. Apa ya aku makasih, pokoknya aku makasih banget. Aku nggak tahu harusnya gimana. Manda juga makasih. Amanda Waduh, saya selalu ikut nangis. Amanda tuh selalu apa ya dia tuh tiap 2 minggu sekali. Kalau aku kan bikin jurnal syukur udah 3 tahun waktu itu aku ke psikolog, emang aku rajin untuk kayak ke psikolog kayak gitu, kayak karena dulu mohon maaf aku fatherless, jadi ke laki-laki, ke mantan suamiku itu aku cinta banget, jadi kayak melekat banget ke dia tuh, kayak dia punya salah biarin, dia mendua biarin, dia ngabisin uangku ratusan juta biarin kayak gitu. Dan akhirnya waktu itu kenapa bisa bercerita tuh karena ya ada sesuatu hal yang lebih ke mamah bukan ke aku pribadi, jadi kayak melekat. Pada akhirnya aku belajar dari Teteh satu, hilangin kemelekatan itu ke apapun. Sekarang teteh kalau boleh percaya, aku kemarin sempet gini, kali aku bisa kali yang ngasih testimoni, tapi kan Teteh nggak pernah mention aku waktu di grup gitu. Tapi bener-bener sama Amanda tuh, Mbak besok mau nggak kasih testimoni? Padahal aku tuh nggak kepengen banget. Teteh makasih, aku juga makasih banget sama Amanda. Amanda tuh 2 minggu sekali pasti ngechat, Mbak gimana. Jadi sampai aku tuh ke Amanda tuh kayak ya Allah, tiap malam tuh aku kalau ngedoa ke Teh Febi tuh, ya Allah banyakin Teh Febi yang lain biar seluruh Indonesia tuh tahu gitu. Ada orang yang
seperti ini gitu, dan aku tuh nggak percaya gitu hidup sampai sekarang ini umur segini, aku ngerasa bener-bener hidup baru Teh, bener-bener hidup yang aku cari selama aku dari kecil. Aku nggak punya komando apa-apa tentang diriku, aku nggak pernah punya pemikiran apapun. Satu lagi, kemarin anakku ikut olimpiade bahasa Inggris, sebelumnya 2 kali dapat perunggu, cuman aku bilang sama dia, anak-anak itu sebelum tidur aku suka ajakin sadar nafas syukur. Kalau ada video Teteh aku kasih ke keluarga kayak gitu. Alhamdulillah adekku hamil. Seneng banget. Oh, Aku bilang alhamdulillah. sama dia, di video Teteh yang hamil-hamil itu aku kirim ke dia. Dia baru nikah 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu keguguran, dan dia bilang 2 hari yang lalu hamil. Mungkin ini yang dimaksud kenapa harus mundur dari Selasa yang lalu. Selasa yang lalu kan nggak jadi. Ya Iya. ampun. Ini testimoninya banyak ya. Teteh terima kasih.